Cerita kali ini dibuka dengan sebuah bentrokan epik antara Kwon Dae-gun melawan Park Hae-jun. Duel sengit yang disaksikan oleh banyak pasang mata penuh ketegangan. Terlihat Dae-gun menerima pukulan keras dari Hae-jun, sementara Hae-jun pun tak luput dari hantaman telak balasan Dae-gun. Namun pukulan Dae-gun tampak jauh lebih bertenaga, mengguncang tubuh Hae-jun hingga terdorong mundur beberapa langkah. Sesaat kemudian Hae-jun kembali menyeimbangkan tubuhnya yang goyah. Tanpa memberi jeda, ia melesat maju menerjang ke arah Dae-gun dengan tinju yang telah terkepal siap menghantam. Dae-gun pun segera mengangkat tinjunya, bersiap menyambut serangan itu. Pada detik berikutnya, benturan tak terelakkan pun terjadi. Akan tetapi, tinju Dae-gun lebih dulu menembus pertahanan dan mendarat telak di wajah Park Hae-jun, membuat raut wajah Hae-jun terdistorsi seketika. Dengan kekuatan penuh, Dae-gun melesatkan pukulan tersebut hingga tubuh Park Hae-jun terpental keras dan menghantam lantai. Di sisi lain, dua teman Hae-jun yang menyaksikan kejadian itu langsung terperanjat. Pria berambut merah berseru, "Hei, Hae-jun, kau kalah darinya?" Sementara itu, Lee Bo-kwa dan Candy hanya mampu terdiam. Keterkejutan membungkam mereka saat menyaksikan jalannya pertarungan tersebut. Di sudut lain, dua wanita pun tampak sama terkejut oleh pemandangan di hadapan mereka. Dua wanita ini Chae Hena dan Mo Hyun bukan? Kini terlihat Park Hae-jun berusaha bangkit kembali. Darah segar tampak mengalir deras dari mulutnya, menjadi bukti kerasnya benturan yang baru saja ia terima. Di hadapannya, Dae-gun berdiri tegak dengan tatapan tajam yang menusuk, lalu berkata pada Hae-jun, "Mau terus lanjut? Bagaimana kalau kita berhenti saja?" Di sisi lain, Candy yang menyaksikan itu bergumam, "Kwon Dae-gun, dia berhasil melampaui Park Hae-jun." Mendengar itu, Lee Bo-kwa menimpali, yang jadi masalah bukan dia melampaui Park Hae-jun, tapi betapa luar biasanya dia bisa melampauinya. Kini Dae-gun tampak berdiri kokoh di depan Hae-jun yang tertunduk. Kemudian Dae-gun berkata, "Sebaiknya kita hentikan saja. Ini bukan permintaan dari seorang teman, ini permintaan dari orang yang lebih unggul darimu." Ucapan itu seketika membuat Hae-jun memasang ekspresi amarah yang tertahan. Gejolak emosinya nyaris meluap. Lalu Dae-gun kembali berbicara sembari menyunggingkan senyum tipis. "Ini perintah." Sesaat setelah itu, Shin tiba-tiba kembali terseret ke masa lalu. Ke masa ketika Dae-gun masih bersekolah di bangku SMP. Pagi itu, Dae-gun berjalan menuju sekolah dengan langkah tenang. Sesekali menendang sebuah batu kecil di jalanan seolah mengusir kebosanan yang menempel di benaknya. Tak lama kemudian ia telah berdiri di depan gerbang sekolah. Namun tepat pada saat itu tubuh Dae-gun mendadak menegang. Rasa terkejut menyergapnya. Seakan ia merasakan aura kehadiran seseorang yang tak asing. Dan benar saja, sosok yang selama ini kerap membulinya berlari lurus ke arahnya. Begitu jarak mereka menipis, si pembuli itu langsung melompat dengan tangan terangkat, bersiap melayangkan sebuah tamparan. Akan tetapi, sebelum tamparan itu sempat mendarat di kepala Dae-gun, ingatan pahit tiba-tiba menyeruak di benaknya. Kenangan saat dirinya pernah dipukul habis-habisan oleh Park Hae-jun, lalu disusul tendangan keras yang menjatuhkannya tanpa ampun. Setelah melakukan itu, Park Hae-jun kala itu menunjuknya dengan sorot mata dingin dan berkata, "Tidak boleh ada yang macam-macam dengan dia lagi. Kecuali kalau kalian memang mau cari mati." Kemudian, dengan nada tinggi yang menekan, Hae-jun kembali berkata, "Jawab, sialan, kau punya mulut tidak?" Mendengar tekanan itu, si pembuli akhirnya menyerah dan berkata dengan gugup, "Baiklah." Kembali ke saat ini, terlihat tangan si pembuli masih terangkat tinggi ke arah Dae-gun, membeku di udara. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba memegang kepalanya sendiri, tersenyum canggung, lalu berkata, "Haha, halo. Cuman ingin menyapa saja." Tak lama setelah itu ia menepuk pundak Dae-gun dengan senyum dipaksakan dan berkata, "Santai, santai saja. Oke, ayo kita masuk sekolah." Namun tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara Park Hae-jun memanggil, "Hei, Kwon Dae-gun, sini." Hae-jun kemudian merangkul Dae-gun dengan sikap santai, lalu berkata, "Hei, bukannya aku sudah bilang kemarin langsung pulang saja." Di belakang mereka, si pembuli itu tampak memberanikan diri menyapa, "Halo Hae-jun." Mendengar sapaan tersebut, Hae-jun terdiam sejenak, kebingungan samar terpancar dari wajahnya. Sesaat kemudian, ia menatap si pembuli itu dan bertanya dengan nada datar, "Apa lihat-lihat? Mau ngomong?" Mendengar pertanyaan itu, si pembuli menjawab dengan suara tegang, "Ah, tidak, haha." Hae-jun kembali menatapnya tajam, sorot matanya dingin menusuk lalu berkata, "Terus kenapa kau bertingkah so akrab? Enyahlah." Mendengar perintah itu,
Si pembuli segera menjawab patuh, iya. Sesaat kemudian, Daegun dan Hejun pun melangkah maju meninggalkan si pembuli tersebut. Di tengah langkah mereka, Hejun berkata pada Daegun, apa ada orang yang mengganggumu? Bilang saja kalau ada yang macam-macam, biar ku bunuh mereka semua. Mendengar ucapan itu, Daegun langsung menanggapi, hei jangan begitu. Hejun pun tertawa ringan dan berkata, haha, aku cuma bercanda. Sesaat kemudian Daegun menatap Park Hejun lalu bergumam dalam hatinya Park Hejun. Kata orang dia itu menakutkan. Aku tak tahu kenapa orang seperti dia bersikap baik padaku, tapi berkat itu tak ada lagi yang macam-macam denganku. Tak lama setelahnya, Kwon Daegun terlihat hendak memasuki kelas 21. Pada saat itu, Hejun berkata padanya, sepulang sekolah nanti aku mampir. Jangan pergi dulu sampai aku datang. Mendengar itu Daegun menjawab singkat, oke. Kemudian Daegun pun melangkah masuk ke kelasnya. Sambil berjalan menuju bangkunya, ia kembali bergumam dalam hati, meski bukan sesuatu yang aku capai sendiri. Sesaat kemudian pandangannya tertuju pada meja miliknya yang kini bersih tanpa noda. Ia kembali bergumam, ah biarlah, di mejaku sekarang sudah tidak ada sampah lagi. Aku tak harus gelisah lagi kalau membuka loker sendiri. Sepatuku juga ada di tempat yang semestinya. Sekarang aku juga bisa menggunakan baju olahragaku sendiri. Akhirnya aku normal. Tak lama kemudian bel pulang pun berbunyi nyaring memecah keheningan sore di sekolah itu. Daegun segera memasukkan barang-barangnya ke dalam tas dengan gerakan ringan. Sesaat setelahnya ia kembali tenggelam dalam pikirannya. Aku berhasil sampai di kelas terakhir tanpa masalah apa-apa. Tidak kusangka sekolah bisa menjadi tempat sedamai ini. Semoga saja setiap hari akan jadi sedamai ini. Tak lama kemudian, Park Hejun datang ke kelas Daegun dan memanggil, hei, Kwon Daegun, buruan. Mendengar panggilan itu, Kwon Daegun segera berlari menghampiri. Melihat Daegun bergegas, Hejun berkata santai, tidak usah lari segala. Sesaat setelah Daegun berdiri cukup dekat dengannya, Hejun kembali berkata, sisanya sedang melakukan pekerjaan sukarelawan, jadi kau pilih saja. Mendengar itu, Daegun langsung menjawab, kita main game. Hejun mengangkat alisnya tipis dan berkata, lagi? Kemudian, suasana beralih ke dalam kelas. Seorang teman si pembuli bertanya padanya, kenapa Hejun bergaul dengan pecundang seperti dia? Mendengar itu si pembuli menjawab, acuh, mana ku tahu. Mungkin karena keduanya sama-sama anak yatim. Tak berhenti di situ, si pembuli balik bertanya pada temannya, si Hejun itu beneran jago bertarung? Atau cuma omong saja? Kenapa juga dia populer sekali? Mendengar pertanyaan itu temannya hanya menjawab ragu. Entahlah, si pembuli lalu memegang dagunya, berpikir sejenak sebelum berkata, tapi melihat dia akrab dengan pecundang seperti itu, mungkin sebenarnya dia juga sama pecundangnya. Mendengar itu temannya langsung menegur, hei kau sudah kelewatan. Sesaat kemudian si pembuli mengangkat kakinya ke atas meja dengan sikap pongah dan berkata, cih sayang sekali, tidak ada lagi target yang lebih baik untuk dihajar selain dia. Lalu si pembuli menatap orang yang duduk di depannya dan bertanya, hei kau mewarnai rambutmu ya? Orang itu tampak bingung dan menjawab, tidak. Namun si pembuli kembali menekan dengan nada menantang, kau melawan omonganku? Di sisi lain, kini Kwon Daegun dan Park Hejun berjalan berdampingan menuju sebuah mesin game. Di tengah langkah santai itu, Daegun bertanya pelan, kenapa kau mau main denganku? Mendengar pertanyaan tersebut, Hejun menjawab ringan, soalnya seru. Daegun kembali berkata, suaranya terdengar ragu, tapi main game denganku tidak seru. Hejun menoleh dan bertanya, kenapa? Daegun menjawab polos, aku tidak pernah kalah. Sesaat kemudian, mereka berdua duduk di depan mesin game itu. Hejun menghela napas singkat sebelum berkata, ah sial, tidak dengan hari ini oke? Lihat saja, hari ini akan kutunjukkan padamu. Layar permainan pun menyala dan pertandingan dimulai. Hejun tampak begitu fokus menatap layar, jemarinya bergerak cepat menekan tombol. Di sampingnya, Daegun juga menunjukkan konsentrasi yang tak kalah tajam. Ekspresinya tenang namun penuh kendali. Tak lama berselang, karakter yang dimainkan Hejun mulai terdesak tanpa ampun. Hejun pun berseru panik. Hei, gile, apa nih? Pembantaian? Beberapa detik kemudian, karakter Hejun tumbang sepenuhnya. Menatap layar dengan tak percaya, Hejun berkata, seriusan ada teknik semacam itu? Daegun tersenyum kecil dan berkata, hehe, ini teknik rahasia. Hejun menggerutu sebelum berkata, karaktermu terlalu OP, gantian denganku. Daegun menoleh dan bertanya, sungguh?
Mereka pun bertukar karakter permainan, namun hasilnya tetap tak berubah. Kemenangan masih berada di tangan Daegun. Sesaat kemudian, Hejun berkata heran, "Bung, kenapa setiap karakter yang kau mainkan selalu jadi OP?" Akan tetapi pertanyaan itu tak terdengar oleh Daegun. Ia tampak sepenuhnya tenggelam dalam permainan, fokusnya tak tergoyahkan. Tak lama setelah ronde berikutnya berakhir, Daegun menoleh dengan senyum ceria dan berkata, "Hehe, menang lagi." Melihat sikap itu, Hejun menatapnya dengan ekspresi campuran heran dan geli, lalu berkata, "Kau punya kepribadian ganda atau apa? Saat main game kau seperti jadi orang yang berbeda." Mendengar itu, Kwon Daegun berkata dengan nada bingung, "Iyakah, aku sama sekali tidak sadar." Sesaat kemudian, Park Hejun terdiam sejenak, pandangannya jatuh ke arah tangan Daegun yang masih berada di atas kontrol permainan. Lalu Hejun bertanya, "Kau sadar juga tidak? Entah kenapa kau seperti tahu semua seranganku dan mampu menahan semuanya. Bagaimana caramu memprediksi itu?" Daegun tampak heran dan menjawab, "Aku cuma lihat lalu tahan saja." Hejun mengerutkan kening dan berkata, "Cuma lihat, dengar. Pertama-tama itu seharusnya bukanlah teknik yang bisa dilihat lalu dengan otomatis kau tahan." Daegun kembali menjawab polos, "Entahlah, aku cuma menahan apa yang kulihat saja." Mendengar jawaban itu, Hejun tenggelam dalam pikirannya sendiri. 1 atau 2 frame, dia bisa melihat dan bereaksi terhadap aksi seketika yang gerakannya kurang dari 0,1 detik, seharusnya itu mustahil. Dia bahkan mengamati sekecil apapun gerakan otot di tanganku. Penglihatan dinamis yang mampu melacak gerakan layar sekaligus tanganku di saat yang bersamaan. Apa karena penglihatan dinamisnya saja yang bagus? Tidak. Seharusnya bukan cuma itu. Sesaat kemudian, Hejun tiba-tiba berdiri dan berkata, "Hei, Kwon Daegun, coba berdiri." Mendapat perlakuan mendadak itu, Daegun bertanya bingung, "Kenapa?" Setelah Daegun berdiri, Hejun memberi perintah singkat menyuruhnya memukul lengannya. Daegun kembali bertanya heran, kenapa?" Hejun menatapnya serius dan berkata, "Kalau kau tidak mau, akan kuserang kau." Mendengar ancaman itu, Daegun akhirnya mengayunkan pukulan ke arah lengan Hejun. Hejun pun langsung menanggapi dengan nada puas. "Nah, seperti itu." Selanjutnya, Park Hejun kembali memberi perintah. Selanjutnya menghindar, menunduk. Tanpa ragu, Kwon Daegun segera menunduk, tubuhnya bergerak refleks menghindari pukulan Hejun yang melintas tepat di atasnya. Hejun lalu memberi instruksi berikutnya. "Oke, hindari serangan satu ini juga." Sekali lagi Daegun berhasil menghindari serangan kedua. Saat tubuhnya masih berada dalam posisi menunduk, ia bertanya dengan nada bingung, "Hei, kenapa tiba-tiba kita melakukan ini?" Pada saat itulah, senyum mengerikan perlahan terukir di bibir Hejun. Sorot matanya memancarkan kegembiraan yang nyaris tak waras. Dengan senyum tipis yang menyeramkan, ia berkata, "Segokil ini? Bagaimana kalau kali ini aku coba mengincar wajahmu dengan serius?" Melihat ekspresi Hejun yang berubah drastis, Daegun berkata gugup, "Kenapa ekspresimu begitu? Kau menakutkan. Kalau begini bukannya kau yang punya kepribadian ganda, mending kita main game saja." Mendengar itu, Hejun tertawa ringan. "Haha, baiklah." Mereka pun kembali duduk di depan mesin game. Hejun berkata santai, "Kita bereskan mainnya saja." Namun di sisi Hejun, tampak 3 preman berjalan mendekat ke arah mereka dengan langkah penuh niat. Sesaat kemudian Hejun melirik tajam ke arah ketiganya, tatapannya dingin dan waspada. Ketiga preman itu terus mendekat. Saat melewati Hejun yang sedang duduk, seorang preman berbaju hitam dengan sengaja menyenggol tubuhnya. Dengan nada kasar ia berkata, "Ah sial, jangan menghalangi jalan, bedebah." Mendengar itu, Hejun menoleh perlahan, melirik tajam ke arah ketiga preman tersebut. Lalu, dengan suara lantang yang syarat permusuhan, ia berkata, "Cih, bajingan." Mendengar ucapan itu, ketiga preman tersebut langsung menoleh ke arah Park Hejun dan menghentikan langkah mereka. Preman berbaju hitam menatap tajam lalu berkata, "Hah? Brengsek, kau bicara padaku?" Hejun membalas tanpa ragu, "Kau yang duluan menabrakku. Seharusnya kau yang minta maaf. Mana sopan santunmu bajingan?" Melihat Hejun mulai tersulut emosi, Kwon Daegun segera mencoba menenangkannya. Hei, jangan, tidak usah, sudah saja Hejun." Namun Hejun hanya melirik Daegun sekilas sebelum berkata, "Hei, Kwon Daegun, biar kurus 2 orang, kau urus 1. Mendengar itu, Daegun terperanjat. "Apa? Aku?" Hejun kembali berkata dengan nada menekan. "Terus kau cuma mau menonton saat aku dihajar oleh mereka? Teman macam apa kau ini?" Daegun menjawab gugup, "Bukan itu masalahnya, ini terlalu mendadak." Di hadapan mereka, preman berbaju hitam kembali bersuara, "Bajingan ini ngomong apa? Cari gara-gara kau?"
Hejun kemudian berbisik pada Daegun, tenang saja, ini bukan masalah besar, sama seperti game, tinggal menghindar dan menyerang, oke? Tanpa menunggu jawaban, Hejun melangkah maju menerjang ketiga preman itu. Sambil melirik ke arah Daegun, ia berkata, "Aku mulai!" Melihat itu, Daegun panik dan berseru, ditunggu. Ketiga preman itu segera memasang kuda-kuda. Preman berbaju hitam berkata sinis, apalagi sekarang, persetan. Kau yang menyerang duluan, oke? Di sisi lain, Daegun tampak berkeringat dingin, kegelisahan memenuhi dirinya. Dalam hati ia bergumam, sekarang apa? Tapi Hejun, namun pada detik berikutnya, tubuh Hejun justru terpental ke belakang dan jatuh tepat di sisi Daegun. Pemandangan itu membuat Daegun terkejut luar biasa. Kala dalam sekali serang, preman berbaju hitam kembali berkata dengan nada merendahkan, sudah lemah, sampah pula sikapnya. Hejun terlihat tergeletak tak berdaya, tak menunjukkan tanda-tanda untuk bangkit. Kini Daegun berdiri sendirian, sambil mengepalkan tinjunya ia bergumam dalam hati, habis sudah, cuma aku seorang. Melihat kepalan tangan itu, preman berbaju hitam menyeringai dan berkata, "Oh, bajingan satu lagi mengepalkan tangannya, kau pasti sudah tidak waras juga." Sementara itu Daegun kembali bergumam dalam benaknya, mencoba menenangkan diri seperti di game, tinggal menghindar dan menyerang. Kini Daegun diselimuti keringat dingin yang merayap di sekujur tubuhnya. Mengepalkan tangannya erat sambil bergumam dalam batin yang diliputi kegamangan seperti di game. Tapi bagaimana caranya? Di dunia permainan, semuanya terasa begitu sederhana. Cukup menghindari serangan lalu membalas dengan rangkaian combo tanpa celah. Diulang berkali-kali sampai kemenangan berada dalam genggaman, sesederhana itu. Namun kenyataan yang berdiri di hadapannya jauh berbeda. Ini bukan dunia maya, ini dunia nyata. Ia belum pernah memukul siapapun. Ia tidak mampu. Pada saat yang sama, preman berbaju hitam itu melesat maju, menerjang ke arah Daegun dengan langkah penuh agresi. Dalam hitungan detik, tinjunya terangkat tinggi lalu meluncur deras menghantam wajah Daegun dengan telak. Dentuman keras itu mengguncang, membuat tubuh Daegun terpental jauh ke belakang sebelum akhirnya terhempas tak berdaya di lantai. Sesaat kemudian Daegun menunduk dengan tubuh bergetar, suaranya merosot menjadi bisikan rapuh, "Aku minta maaf. Tolong jangan pukul aku." Di tengah ketegangan itu, tampak Park Hejun yang telah terbangun memperlihatkan senyum tipis yang samar namun syarat makna. Preman berbaju hitam yang mendengar gumaman Daegun mengernyit dan berkata, "Apa-apaan ini? Terus kenapa kau cari gara-gara denganku?" Namun tiba-tiba, tanpa peringatan, Hejun membanting kepala rekan preman berbaju hitam ke arah kaca dengan kekuatan brutal. Benturan itu memekakkan, memecahkan kaca seketika hingga serpihannya berhamburan. Menyaksikan pemandangan itu, preman berbaju hitam menoleh ke arah Hejun dan membeku di tempat, tubuhnya seolah kehilangan kendali. Di belakang Hejun, seorang preman berambut pirang sudah melesat maju, tinjunya siap dilayangkan. Hejun yang menyadari ancaman itu segera mengangkat kaki, memutar tubuhnya dengan presisi, dan dalam sepersekian detik, tendangannya menghantam wajah preman berambut pirang dengan telak. Tak berhenti di sana, Hejun langsung menjambak rambut pirang tersebut, lalu menekan kepala si preman ke arah kaca yang telah pecah sebelumnya. Sementara itu, preman berbaju hitam hanya mampu mematung, terpaku menyaksikan kejadian yang berlangsung begitu cepat. Sesaat kemudian, Hejun melirik dingin ke arah preman berbaju hitam dan berkata, "Ayo bertarung." Mendengar ajakan itu, keringat dingin kembali mengalir di pelipis preman berbaju hitam. Dengan suara bergetar ia berkata, "Bertarung dengan siapa?" Kemudian Hejun melirik ke arah Daegun yang masih tertunduk dalam ketakutan yang menyesakan. Melihat pemandangan itu, Hejun sempat terdiam sejenak, sorot matanya menelusuri sosok Daegun yang gemetar. Dalam hatinya ia bergumam, dia ini tidak punya kemauan bertarung, membosankan. Sesaat kemudian Hejun mendeci pelan, lalu berkata pada preman berbaju hitam, lupakan saja. Enyahlah dari sini." Tanpa membuang waktu, preman berbaju hitam itu segera melarikan diri dari tempat tersebut. Langkahnya tergesa seakan ingin menjauh sejauh mungkin. Tak lama setelah itu, Hejun memanggil, "Hei, Kwon Daegun, bangun." Pertarungannya sudah berakhir. Daegun pun perlahan bangkit. Namun begitu berdiri, ia langsung melontarkan permintaan maaf tanpa henti kepada Hejun. Suaranya pecah disertai tangis yang tak mampu ia bendung. Mendengar itu, Hejun berkata dengan nada datar, "Tidak apa, melawan 3 orang memang berat." "Iyakah? Berarti
ucap Daegun secercah harap sempat terlintas. Namun seketika Hejun memotong, tapi tidak berusaha sedikit pun, justru menyedihkan. Ucapan itu membuat Daegun terpaku. Apa? Hejun meliriknya singkat dan berkata, aku kira kau temanku, kurasa aku sudah salah. Kalau kau tidak butuh teman, ya lupakan saja. Mendengar itu Daegun panik, suaranya bergetar. Bukan, maksudku bukan begitu. Namun Hejun sudah berbalik. Dengan lambaian tangan yang terasa begitu ringan namun meninggalkan jarak yang berat, ia berkata, cukup, aku tidak akan mengganggumu lagi. Dah. Sesaat kemudian langkah Hejun menjauh menuruni tangga satu demi satu meninggalkan Daegun yang kini berdiri sendirian dalam keheningan. Menatap punggung yang kian menjauh itu, Daegun memegang dadanya erat dan berbisik, tidak, aku tidak bisa. Akhirnya Daegun pun berbalik pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi kegelisahan yang berputar tanpa henti. Ia kembali bergumam lirih, aku tidak bisa melakukannya. Aku senang berteman dengannya. Aku cuma tidak bisa karena aku takut. Aku harus apa? Aku harus minta maaf padanya besok. Sesaat kemudian, Daegun melewati seorang wanita yang sedang berbicara di telepon. Dengan nada kesal wanita itu berkata, tidak usah bawel terus. Aku bisa mengatasinya sendirian. Tak lama, wanita tersebut memanggil Daegun dan bertanya, hei, sudah makan? Masih ada sisa makanan. Mau tidak? Kalau tidak mau, aku buang saja. Mendengar hal itu, semangat Daegun seketika bangkit. Dengan nada antusias ia berkata, kenapa harus dibuang? Biar aku makan. Wanita itu pun menjawab santai. Oh ya? Kalau begitu ambillah. Sudah kutinggalkan di dekat pintu. Oke, sahut Daegun cepat. Terlihat wanita tersebut masih berbicara melalui telepon, percakapannya belum usai. Tak lama kemudian ia berkata pada Daegun, rasanya mungkin agak tidak enak, jadi mending dipanaskan dulu sebelum makan. Sesudah itu, wanita tersebut kembali fokus pada panggilannya. Dengan nada sedikit kesal ia berkata, apa lagi sih? Bentar, apa maksudnya? Aku kan cuma bersikap baik saja. Percakapan di telepon terus berlanjut, suaranya terdengar semakin tegas. Perlakukan lebih baik, dia itu sudah SMP kelas 2, sudah cukup besar. Di usia begitu sudah sepantasnya mulai mengurus urusan masing-masing. Sesaat kemudian wanita itu melirik ke arah Daegun dan bertanya, iya kan? Kamu bisa melakukan semuanya sendiri? Mendengar pertanyaan itu, Daegun terdiam sejenak. Aku... Namun wanita itu segera menghela napas pendek dan berkata, terserah saja. Aku tutup nih teleponnya. Setelah selesai makan, Daegun kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dalam batin yang terasa berat, ia bergumam, dia benar. Meski aku tinggal sendirian, aku tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Sesaat kemudian Daegun berdiri di depan cermin. Tatapannya menembus bayangan dirinya sendiri, sementara suara hatinya kembali berbisik, aku tahu itu. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, mengandalkan orang lain. Tidak merubah apa-apa, aku selalu sendirian. Aku yang harus mengubah situasi ini dengan tanganku sendiri. Tekad itu perlahan mengeras di dalam dirinya. Itu dia, aku akan mencobanya dengan kekuatanku sendiri. Besok aku akan bicara pada Hejun. Aku akan minta maaf padanya dan memperbaiki semua ini. Singkat cerita, keesokan harinya di sekolah, kini terlihat Daegun akhirnya menemukan Hejun. Begitu melihatnya, Daegun segera mendekat dan menyapa dengan hati berdebar. Hejun, hai. Namun sapaan itu seakan lenyap tertelan udara. Hejun justru mengabaikannya. Merangkul temannya sambil berkata santai. Hei, hari ini kau mau ngapain? Pemandangan itu membuat Daegun terdiam membisu. Dalam hatinya ia bergumam pilu, dia mengabaikanku. Sesaat kemudian Daegun telah tiba di kelas 21. Sambil melangkah masuk, pikirannya kembali dipenuhi keraguan. Apa aku temui dia saat istirahat saja? Ya, gumamnya dalam hati. Daegun pun melangkahkan kaki ke dalam kelas. Namun begitu berada di dalam, langkahnya terhenti. Tubuhnya mematung, suaranya lenyap. Di hadapannya, pemandangan yang terlalu familiar kembali terulang. Si pembuli sedang menindas murid lain. Terlihat si pembuli menampar murid itu sambil berkata kasar. Hei! Singkirkan tangan jijikmu itu. Sudah kubilang bicara. Aku salah apa, Daegun memasuki kelas itu dengan pandangan kosong, batinnya bergejolak. Aku salah. Pembulian itu tidak berakhir. Tapi hanya berpindah dari aku pada orang lain. Pembulian terus berlanjut di kelas ini. Dan targetnya sekarang adalah dia. Ini bukan salahnya. Dia tidak berbuat salah. Hiena selalu bereaksi terhadap aroma darah. Hiena itu menemukan sumber lain, mangsa yang baru.
Aku tahu kalau pembulian tidak punya alasan, kalau tidak ada alasan, tidak ada solusi, satu-satunya cara untuk menyelesaikannya itu sesaat kemudian Daegun memberanikan diri. Dengan langkah yang terasa berat namun tak terhentikan, ia menghampiri si pembuli yang tengah memukul murid di depannya. Lalu Daegun berkata, "Hei!" Mendengar suara itu, si pembuli menoleh dengan ekspresi marah. Sementara di sampingnya, murid yang menjadi sasaran tampak dengan wajah lebam setelah menerima pukulan. Kemudian si pembuli itu menatap Daegun dengan sorot tajam dan berkata, "Kau bicara padaku?" Daegun menelan ludah, mengumpulkan sisa keberaniannya yang bergetar, lalu berkata dengan suara tertahan, "Apa kamu bisa berhenti?" Mendengar permintaan itu, si pembuli sempat terdiam beberapa saat. Raut wajahnya berubah menjadi kebingungan, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Sesaat kemudian ia menghela napas panjang, lalu menatap Daegun dengan wajah garang yang kembali mengeras. "Memangnya siapa kau bisa seenaknya memerintahku?" Ucapan itu membuat keringat dingin mengalir di pelipis Daegun. Dengan gugup ia menjawab, bukan itu." Namun si pembuli segera memotong, suaranya dipenuhi nada merendahkan. "Terus? Kenapa kau memerintahku segala?" "Aku tidak macam-macam denganmu karena Park Hye-jun yang menyuruhku. Alasannya cuma itu. Kau itu siapa seenaknya memerintahku? Kau cuma orang lemah." Daegun menggeleng pelan, berusaha menegaskan maksudnya. "Ini bukan perintah." "Bacot," bentak si pembuli. "Kalau bukan karena Hye-jun kau sudah..." Ucapan itu terhenti begitu saja. Tiba-tiba di belakang mereka Park Hye-jun muncul di ambang pintu kelas. Kehadirannya seketika mengubah atmosfer ruangan yang tegang. Sesaat kemudian Hye-jun berkata dengan nada santai pada mereka yang berada di dalam, "Ngapain kalian?" Mendengar suara itu, si pembuli refleks memegangi pundaknya sendiri dan berkata gugup, Aku cuma..." Namun Hye-jun langsung memotong tanpa memberi ruang penjelasan. "Punya rokok? Minta." Oke, jawab si pembuli tergesa. Hye-jun lalu menatapnya sekilas dan bertanya ringan, "Kau ganti gaya rambut?" Si pembuli tersenyum canggung. "Tidak suka. Aku sempat kepikiran mau menggantinya seperti awal sih. Hehe." Setelah itu Hye-jun berbalik dan kembali melangkah keluar kelas berkata singkat, "Dah." Melihat sosok itu hendak pergi, Daegun segera memanggil dengan suara terbata, Hye-jun!" Panggilan itu membuat Hye-jun berhenti sejenak. Tanpa menoleh sepenuhnya, ia berkata datar pada Daegun, "Kenapa memanggilku? Kita kan sudah bukan teman." Mendengar ucapan itu, Daegun tertegun. Tubuhnya kaku, bibirnya keluh, membisu di tempatnya berdiri. Sesaat kemudian, terlihat Hye-jun menutup pintu kelas itu, meninggalkan ruang yang kembali dipenuhi ketegangan. Tiba-tiba Daegun merasakan sesuatu, sebuah hawa membunuh yang menekan dari arah tertentu. Perasaan itu membuatnya menoleh perlahan ke arah si pembuli. Dalam batinnya ia bergumam, aroma darah itu sekali lagi mengapung di udara. Dan orang yang terkena aroma itu bukan cuma aku. Aroma darah yang kuat ini justru datang dariku. Pada saat berikutnya, si pembuli melangkah maju ke arah Daegun, sorot matanya dipenuhi kemarahan. Tangannya terangkat tinggi, tinju siap dilayangkan. Melihat itu, tanpa sadar Daegun mengaktifkan imersinya, suara hatinya bergetar. "Tidak, aku tidak mau kena pukul." Sesaat kemudian pukulan si pembuli melesat deras menuju Daegun. Namun kali ini, Daegun mampu menahannya. Kedua tangannya terangkat menahan serangan tersebut. Sambil melayangkan pukulan, si pembuli berteriak, "Anak yatim bajingan, sudah gila kau ya? Kau bakal mampus sekarang juga." Tak berhenti di sana, si pembuli kembali mengangkat tinjunya, amarahnya kian memuncak. "Dengan segenap kekuatanku, akan kubuat kau merasakan kehidupan seperti di neraka. Sebaiknya kau bersiap saja." Tinju itu kembali dilontarkan dengan keras, namun sekali lagi serangan tersebut berhasil ditangkis oleh Daegun menggunakan kedua tangannya. Sambil menahan gempuran serangan yang terus menghujaninya, Daegun kembali bergumam dalam relung hatinya, "Mungkin aku jadi hilang akal setelah dihajar separah itu. Tak lama berselang, aku tak ingat apa yang sudah terjadi. Tapi ada satu perasaan yang jelas, perasaan bahwa aku adalah mangsa, perasaan menjalani kehidupan sebagai mangsa orang lain. Aku tidak bisa menjalani hidup seperti ini lagi." Kini terlihat Daegun menerima pukulan bertubi-tubi dari si pembuli, tubuhnya terguncang tanpa henti oleh serangan yang datang silih berganti. Tak berhenti di situ, si pembuli menjambak rambut Daegun dengan kasar, lalu dalam sekejap membenturkan kepala Daegun ke lututnya. Namun tepat pada saat itu sesuatu berubah.
Otak Daegun berdenyut keras, seolah dipukul oleh gelombang tak kasat mata. Detak jantungnya melonjak, kepalanya bergetar hebat, lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Bersamaan dengan itu, sebuah cahaya baru seakan terlahir di dalam dirinya. Dalam sekejap berikutnya, tanpa peringatan, Daegun melesatkan pukulan keras ke arah wajah si pembuli. Hantaman itu begitu kuat hingga wajah si pembuli seketika terpelintir oleh dampaknya, darah mengalir dan tubuhnya terpental jauh ke belakang. Saat melayangkan pukulan tersebut, Daegun kembali bergumam dalam tekad yang mengeras, "Aku takkan lagi hidup sebagai mangsa." Tubuh si pembuli melayang sebelum akhirnya terhempas di lantai. Pemandangan itu membuat seluruh orang di sana terdiam membisu. Keterkejutan membekukan suasana kelas dalam sekejap. Kemudian, dengan napas yang masih bergetar namun mata yang kini dipenuhi ketegasan, Daegun kembali bergumam, "Orang yang akan melahap mangsa adalah aku."